kita sudah biasa dengan yang namanya sinar matahari ya. Istilahnya kita juga nggak mungkin hidup tanpa adanya sinar matahari. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah sinar matahari itu kawan atau lawannya kita gitu ya. Nah, itu yang kita mau cari tahu. Nah, teman-teman kita juga tahu ya, kalau sinar matahari itu sebetulnya banyak banget manfaatnya buat tubuh kita, yaitu bisa meningkatkan fungsi otak, kemudian menghilangkan depresi ringan, menyembuhkan gangguan kulit juga bisa gitu ya. Terus kemudian meningkatkan kualitas kualitas tidurnya kita bisa tidur lebih nyenyak, mengurangi resiko kanker, meningkatkan kekebalan tubuh. Di sini ada satu lagi harusnya ya, untuk meningkatkan vitamin D kita, di mana itu kaitannya dengan untuk kesehatan tulangnya kita. Betul ya teman-teman, makanya di antara kita, di antara Bapak Ibu semua, mungkin sudah terbiasa untuk pagi hari jalan pagi sambil berjemur. Ya, itu juga yang saya lakukan bersama teman-teman di lingkungan rumah saya. Ya, oke, sebelum itu perkenalkan dulu saya Melewanda, Sales Master dari Kota Bandung. Nah, tapi ternyata kalau sinar matahari itu kita dapatkan secara berlebih-lebihan gitu ya, terpanggang matahari seperti itu. Nah, apa sih efek yang akan bisa kita rasakan dari sinar matahari yang terlalu berlebihan? Nah, Bapak Ibu, kita perlu ketahui dulu bahwa paparan sinar matahari itu ada kandungan UV-nya. Nah, ada UVA, UVB, dan UVC. Kalau Bapak Ibu lihat, UVC itu hanya panjang gelombangnya itu paling pendek, itu langsung terserap di lapisan atmosfer, yaitu dibatasi oleh ozon, gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah kalau ozon kita makin lama makin menipis gitu ya, dan bahkan mulai terbuka ozonnya gitu mulai hilang, UVC ini bisa tembus ke bumi dan sebetulnya itu juga akan sangat tidak baik untuk kondisi kulitnya kita gitu ya. Nah, jadi gimana caranya lapisan ozon itu tetap ada gitu ya, sehingga UVC itu tidak tembus sampai ke bumi. Nah, ada juga UVA, itu gelombangnya itu paling panjang ya, sehingga ini saya kasih lihat detailnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini lihat, UVA itu 90 sampai 99% sampai ke permukaan bumi. Jadi panjang gelombangnya itu 315 sampai 400 nm. Nah, UVA ini bisa tembus ke jendela. Jadi ke kaca kayak gitu dia bisa tembus dan dapat membuat warna juga jadi memudar. Itu UVA. Nah, kalau UVB itu panjang gelombangnya lebih pendek dari UVA, cuma 280 sampai 325 nm. Nggak bisa tembus jendela, ya. Nah, kalau UVC ya itu tidak sampai ke permukaan bumi karena terserap lapisan ozon, ya. Panjangnya itu paling pendek. Nah, sekarang apa sih dampak dari UVA, UVB kalau kita terpapar sering dan terus-menerus gitu ya. Nah, menurut jurnal PubMed gitu ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ternyata paparan sinar UVB itu yang kalau teman-teman pernah ngerasain misalnya agak lama sedikit di bawah sinar matahari itu langsung kulitnya memerah, perih gitu ya. Disebutnya sunburn. Jadi paling gampang tuh ngafalinnya UVB itu yang menyebabkan B itu burn gitu ya. Yang menyebabkan kulit kita itu mudah terbakar, merah, inflamasi, radang gitu ya. Kemudian juga bisa merusak DNA secara langsung. Kemudian juga bisa terkena, kalau terkena ke mata kita bisa rusak dan bisa menimbulkan kanker kulit. Nah, kalau UVA berlebihan, apa yang terjadi? UVA itu kan tembus sampai ke lapisan dalam kulit ya kalau Bapak Ibu. Kalau UVB tadi di permukaan kulit, kalau UVA itu tembus sampai ke dalam lapisan kulit. Nah, itu menyebabkan efek merusak kolagen kita. Yang terjadi adalah apa? Penuaan di kulitnya gitu ya. Penuaan dini atau kulitnya jadi rusak, nggak elastis lagi, kulitnya jadi lebih tebal gitu ya. Nah, kemudian juga merusak DNA secara tidak langsung, kemudian menimbulkan karsinogenik dan juga bisa membuat kanker kulit ya. Nah, ini contoh, ini kalau teman-teman mungkin pernah tahu berita viral ini gitu ya. Beliau ini seorang bapak, beliau sudah 20 tahun berprofesi sebagai seorang supir truk
di Amerika sana gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan setengah wajahnya itu, ini yang sebelah kiri ini mengalami penuaan dibanding yang sebelah sebelah kanannya ini terlihat 20 tahun lebih tua daripada wajah yang sebelah kanannya gitu ya. Nah, ini terjadi karena kenapa? Karena kalau di Amerika sana kan posisi setir itu di sebelah kiri gitu ya. Nah, jadi dia banyak terpapar sinar matahari, sinar ultraviolet itu sebelah kiri gitu ya. Nah, menyebabkan penebalan pada kulitnya merusak elastisitas kulitnya. Nah, itulah sebetulnya yang ditimbulkan dari UVA dan UVB ya. Nah, kemudian nah, yang bisa ditimbulkan lagi tadi disebutkan bisa menimbulkan kanker kulit. Kanker kulitnya itu ada kanker kulit melanoma, ada kanker kulit non melanoma. Nah, jadi kayak gini ya, ini seperti kayak tai lalat tapi dia agak lebih tebal gitu. Nah, kalau kanker yang non melanoma itu dia hanya tersebarnya di permukaan kulit aja gitu ya. Tapi kalau sampai stadium akhir, nanti kulitnya itu pada bernanah semuanya gitu ya. Nah, itu ngeri ya teman-teman. Nah, tapi ada yang kanker kulit melanoma itu dia bukan cuma di permukaan, tapi dia bisa merusak sampai ke organ-organ tubuh bagian dalam. Itu lebih mengerikan lagi, ya. Sebegitunya dampak kalau kita terlalu banyak terpapar sinar UV tanpa perlindungan apapun, ya. Dan selanjutnya bisa merusak mata. Salah satunya diteliti itu bisa menimbulkan katarak juga. Jadi katarak itu banyak penyebabnya, tapi salah satunya bisa karena terlalu banyak terpapar juga sinar UV. Jadi mengerikan ya bahaya dari sinar UV itu kalau kita istilahnya nggak aware atau nggak nyadar gitu ya. Atau kita berada di bawah matahari berhari-hari gitu ya, berjam-jam gitu ya, tanpa kita tahu harus melakukan apa untuk menghindari terpapar sinar UV tadi. Nah, dari Cancer Research UK, nah di sini tuh mereka meresearch bahwa ternyata ya tadi ya, jadi UVA tadi artinya ini tembus sampai ke lapisan dermis dan menimbulkan penuaan dini gitu ya. Jadi kulitnya seperti Bapak yang tadi ya, supir yang 28 tahun tadi, dan UVB lebih cenderungnya ke burning atau bikin kulit itu terbakar, melepuh, iritasi gitu ya. Terus juga bintik-bintik mengalami apa namanya flek-flek gitu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan nah, ini ya, jadi lebih jelas lagi bukan katanya, tapi ini kata Cancer Research dari UK bahwa ya benar kalau sunburn itu meningkatkan resiko terjadi kanker gitu ya. Jadi waktu kulit kita terbakar itu, nah itu DNA-nya tuh mulai dirusak gitu ya. Jadi makanya terus diperhatiin banget. Nah, dan ternyata apakah warna kulit itu berpengaruh kepada efek sunburn gitu ya, pada efek ada orang yang gampang terbakar kulitnya gitu ya, ada yang tidak gitu ya. Ternyata, ternyata ini Cancer Research UK mengatakan lagi kalau setiap orang itu bisa kena sunburn. Cuma bedanya resikonya lebih tinggi pada orang-orang yang kulitnya terang. Jadi semakin kulitnya terang, ini semakin resikonya tinggi untuk terkena sunburn. Tapi kalau semakin kulitnya gelap, ya makin kecil terkena resiko sunburn. Nah, tapi bukan berarti di sini katakan lagi ya sebentar. Nah, tapi di sini dikatakan lagi ya, walaupun warna kulit mempengaruhi resiko untuk terjadinya sunburn, tapi bukan berarti tidak menerima resiko istilah terjadi kanker kulit. Itu ini sih sama aja gitu ya. Cuma bedanya kalau kulitnya yang gelap itu paling berasa perih, nggak kelihatan kemerahan, nggak terkelihatan terkelupas, tapi yang ada perih, gatal-gatal. Nah, itu yang dirasakan oleh kalau orang yang kulit warnanya gelap, artinya mereka juga sudah terpapar radiasi matahari itu begitu tingginya, gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu di sini, oke, ya. Nah, jadi eh, di sini kita bisa lihat untuk kita bisa tahu bahwa sinar matahari itu radiasinya itu benar-benar kencang banget atau enggaknya gitu ya. Kita bisa lihat dari UV index. Kalau 0 sampai 2 itu rendah, kalau 3 sampai 5 moderat, kalau 6 sampai 7 itu tinggi, tingkat bahayanya itu tinggi gitu ya. Kalau kita terpapar sinar matahari, 8 sampai 10 itu sangat-sangat bahaya gitu ya untuk kulit kita. Kalau lebih dari 11 itu udah ekstrim banget. Nah, bagaimana sih kondisi di Indonesia menurut
ini sumbernya dari BMKG di Indonesia ya. Nah, ternyata Indonesia kalau Bapak Ibu perhatikan, ini unsurnya merah-merah gitu ya. Orange, kuning-kuningnya dikit. Jadi Indonesia itu masuk kategori kalau teman-teman nih ya yang tinggal di Indonesia, itu kategorinya itu benar-benar kategori yang panas, indeks UV-nya itu tinggi banget. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita cuek, kita nggak peduli dengan kondisi ini, tahu-tahu kulit kita amit-amit ya, sampai kena penyakit kulit termasuk sampai kena bisa kena potensi kanker kulit tadi gitu ya. Dan siapa sih di sini yang pengen menua lebih cepat? Pastinya nggak ada gitu ya. Nah, jangan gara-gara efek ketidaktahuan kita bahwa di Indonesia ini ternyata indeks ultraviolet sinar mataharinya itu tinggi banget, terus kita nggak nyadar, dan kita terpapar berlebihan, bahkan di dalam ruangan pun sebenarnya kita bisa sangat-sangat terpapar gitu ya. Nah, akhirnya kita menua tanpa sadar karena faktor ini tadi gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan Indonesia itu indeks UV-nya itu sangat-sangat tinggi banget ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan kalau kita misalnya udah terlanjur terbakar sinar matahari? Memang kita bisa menggunakan lotion ya, dan itu membantu untuk meredakan. Nah, tapi sebetulnya hal ini tuh ternyata menurut Cancer Research UK ini tidak bisa memperbaiki kerusakan DNA gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terus-menerus terpapar, terus perih, rasa kebakar, tapi kita cuekin aja gitu ya. Nah, ya itu ekstrim-ekstrimnya bisa jadi karsinogenik yang akhirnya menimbulkan sel kanker ya. Nah, ternyata teman-teman sumber sinar UV itu bukan cuma dari matahari aja gitu ya. Misalnya buat teman-teman yang, aduh saya jarang pergi-pergi kerja di lapangan gitu ya, harus tersengat matahari sepanjang hari, hampir enggak deh kayaknya gitu. Saya banyak di dalam ruangan. Nah, yuk kita perhatikan dari mana sih sumber radiasi UV itu. Yang pertama yang pasti tadi ya, dari cahaya matahari gitu ya. Kita bukan berarti kita jadi takut matahari ya teman-teman, karena matahari itu kan ada dampak kesehatannya buat tubuh kita seperti yang tadi disebutkan gitu ya, tapi tidak berlebih gitu. Dan jangan di siang bolong sampai ke sore juga gitu ya, tapi di pagi-pagi hari gitu ya. Nah, ternyata ponsel, nah siapa di sini teman-teman yang nggak pakai HP? Nah, saat ini aja teman-teman nyaksiin mengikuti Zoom gitu ya, Zoom aja udah di depan HP, di depan laptop gitu ya. Nah, ternyata radiasinya itu 1,5 ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman bilang, ah saya kerja di dalam ruangan. Nah, di tempat kerja pun kemudian kalau apa, sekarang banyak bangunan dari kaca, ada jendela, pasti kan kalau jendela itu kaca gitu, apalagi kalau yang kacanya gede-gede gitu ya. Nah, tadi kita ingat ya bahwa sinar UVA kalau B tidak tembus kaca, tapi UVA yang membuat penuaan lebih dini, elastisitas kulit kita rusak, kerut, keriput, termasuk flek juga, bahkan potensi kanker, itu tuh besar dari UVA. Nah, jadi karena bisa tembus kaca, nggak mustahil juga bahwa kita juga terpapar sinar matahari tanpa sadar sekalipun kita ada di dalam rumah gitu ya. Udah maka satu ponsel, entah berapa jam kita pakai dalam satu hari, atau mungkin yang bekerja, ya harus terus terpapar dengan yang namanya sinar UV dari ponsel. Tempat bekerja juga ternyata itu ada nilainya 1,7 ya. Nah, ini nih. Nah, ini juga saya juga baru sadar belakangan gitu ya. Ternyata dulu saya berpikir, ah kalau mendung, siapa di sini teman-teman yang kalau mendung berpikir gini, ngapain mendung pakai sunscreen gitu ya. Kayak kemarin saya jalan pagi sama orang sekitar rumah saya, ya emang agak mendung kan pagi-pagi, terus dia bilang, ah justru ini enak nih, aman dari sinar matahari karena mendung gitu ya. Terus saya bilang, lah justru ternyata saya baru belajar. Mendung itu sinar matahari terhalang atau diserap oleh awan mendung tadi kan. Nah, ternyata pantulan dari awan mendung tadi untuk sinar UV-nya itu justru lebih besar daripada tidak terhalang oleh, jadi bukan berarti aman teman-teman bahwa waktu mendung tidak ada sama sekali sinar UV-nya. Ya, ternyata terdeteksi ada 1,9 gitu ya. Jadi justru waktu mendung kita justru bukan justru nggak peduli gitu ya. Tapi harus diperhatikan nih gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita senang berenang di pantai, senang berenang di kolam renang gitu ya. Nah, ternyata air yang ada di kolam renang itu menyerap sinar UV itu cukup banyak. Nah, pantulannya itu juga cukup tinggi. Nah, ini tonton perhatiin ya. Ini kalau
langsung kena cahaya mataharinya dibandingkan kalau kita lagi berenang di pantai gitu, berenang di kolam renang. Nah, ternyata pantulan permukaan air itu lebih tinggi bahkan dari cahaya matahari. Nah, siapa nih yang senang berenang nih gitu ya? Ini harus diperhatiin juga ya. Ternyata radiasi UV-nya tinggi banget gitu ya. Makanya nggak heran teman-teman perhatiin deh kalau misalnya habis habis keluar dari kolam renang misalnya gitu ya, ada bagian tubuh yang bagian kakinya terbuka, cepet banget kan menggelapnya tuh bagian kaki dibandingin yang ketutup baju gitu, ketutup baju berenang gitu ya. Nah, ternyata memang karena pantulan permukaan air waktu kita ada di air tersebut itu tuh jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi kebayang ya kalau kita berbicara bahwa saya jarang kena sinar matahari gitu ya. Atau kita nyetir mobil sekalipun lewat kaca itu kan UVA bisa tembus ya. Nah, jadi even kita ada di dalam mobil, itu bukan berarti kita aman dari pelindungan yang namanya UV tadi, radiasi UV tadi gitu ya. Apalagi kalau kita nyetirnya berhari-hari gitu ya. Mungkin teman-teman atau yang masih suka harus antar jemput anaknya gitu ke sekolah pagi siang sore gitu atau mungkin yang memang pekerjaannya harus ada banyak di kendaraan. Nah, itu diperhatiin juga ya, teman-teman gitu. Jadi, kita istilahnya dalam kehidupan keseharian kita, itu tuh kita tuh akan sulit terhindar dari yang namanya radiasi UV karena ternyata bukan cuma dari matahari aja. Bahkan dari keseharian kita ternyata tanpa sadar kegiatan-kegiatan kita, waduh ternyata kita terpapar yang namanya UV tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih kita bisa melindungi diri kita dari sinar UV? Yang pertama, kita gunakan tabir surya atau mungkin teman-teman sering dengar istilah sunscreen, sunblock gitu ya. Nah, karena teknologi kita hidup di zaman modern sehingga banyak juga yang memproduksi sunscreen, sunblock ya untuk membantu kita menjaga dari efek sinar radiasi UV tadi gitu ya yang ya cukup mengerikan sebetulnya gitu efeknya gitu ya. Nah, jadi minimal menggunakan SPF 15 bahkan ada yang bilang ahli itu minim-minim di SPF 30 ya, teman-teman. Nah, kemudian gunakan pakaian tertutup. Nah, ini juga diperhatiin gitu ya. Biarpun pakaian kamu tertutup, tapi kalau baju kamu tipis gitu dan masih tembus pandang, tandanya sinar UV itu masih bisa tembus. Jadi kebayangin teman-teman, udah pakai baju pikir oh oke lah gitu terlindung, tapi ternyata bajunya juga kalau tipis tetap tembus juga tuh sinar UV-nya ya. Nah, kemudian untuk melindungi mata kita gitu ya, kan kalau di mobil kayaknya nggak perlu lah ya. Kalau misalnya lagi nyetir atau bawa kendaraan atau lagi di jalan kayak gitu, ya kalau nggak pakai payung kan ada anti UV juga gitu ya. Terus pakai topi atau paling tidak pakai kacamata hitam untuk melindungi mata kita dari kerusakan akibat terkena sinar radiasi UV. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya nggak tahu di antara teman-teman semua di sini siapa boleh chat satu. Siapa di sini teman-teman yang rutin menggunakan sunscreen? Ada yang rutin menggunakan sunscreen, yang sudah menggunakan sunscreen? Oh, ini sis Mai ya, Kak Mai ya, atau siapa namanya? Nah, jadi ada beberapa. Iya, Oke, pakai kenapa? ya sunscreen ya. Pakai Oh iya sunscreen. dong, pakai dong. Oh, pakai. Oke, Kalau luar nggak biasa. pakai sunscreen, nggak berani keluar rumah. Nggak berani keluar rumah. Bahkan sekarang di dalam rumah juga pakai ya, karena itu bisa tembus kaca dan lewat HP pun kita juga kena radiasi gitu ya, radiasi UV tadi gitu. Oke, thank you untuk Maya yang sudah menjawab dan mungkin saya percaya teman-teman di sini juga sudah mulai ada yang pakai. Nah, pertanyaannya sederhana adalah sunscreen seperti apa sih sebetulnya yang sebaiknya kita pakai? Yang benar-benar bisa memberikan perlindungan secara total buat kulitnya kita semua gitu ya. Nah, Atomi luar biasa banget. Dia menyediakan sebetulnya kita punya beberapa jenis sunscreen. Ada yang transparan, bahkan ada yang buat baby, ada yang buat kulit sensitif gitu ya. Ada yang buat apa usia dewasa. Pokoknya kita punya sunscreen tuh sebetulnya ada beberapa pilihan yang kita boleh bebas memilih gitu sesuaikan dengan kulit masing-masing. Nah, tapi kali ini saya mau coba bahas yaitu sunscreen yang belum lama masuk web Indonesia yaitu Fresh Sun Lotion. Nah, ada apa sih istimewanya Fresh Sun Lotion ini? Awalnya saya juga berpikir biasa aja gitu kayaknya, apalagi nih untuk bisa untuk badan juga gitu ya. Jadi saya pikir
apa istimewanya gitu ya. Tapi ternyata semakin saya pelajari, saya semakin jatuh cinta dengan Fresh Sun Lotion ini karena luar biasa banget gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman semua juga yang sudah tahu atau bahkan sudah pegang produknya gitu ya, tapi tidak merasa istimewa, yuk kita sama cari tahu keistimewaan dari sunscreen ini apa sih gitu ya. Nah, Fresh Sun Lotion ini adalah isinya SPF 50 plus dan PA plus 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 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya kalau untuk kita melindungi yang namanya dari UVA, UVA tadi yang menyebabkan apa teman-teman penuaan, anti aging gitu ya. Nah, itu dilindungi dengan harus ada di sunscreen kita yang namanya PA. Nah, PA-nya makin plusnya makin banyak itu 4 gitu ya maksimal gitu ya. Itu udah maksimal banget untuk melindungi dari UVA. Nah, kalau untuk melindungi dari UVB itu yang teman-teman mungkin kenal dengan nama SPF ya. Nah, SPF itu untuk melindungi dari radiasi UVB ya. Jadi sekarang teman-teman mungkin yang udah tahu jadi ingat lagi, yang belum mungkin jadi info baru bahwa waktu kita memilih sunscreen ini harus ada kedua-duanya gitu ya. Jangan cuma SPF doang, karena tiap kali didengung-dengungan SPF, SPF gitu ya. Saya jarang terlalu dengar PA itu penting juga. Padahal kalau kita tahu PA itu sama bahkan sangat penting karena kenapa itu bisa merusak kulit bagian kita, kolagennya kita, sehingga tadi menjadi penuaan lebih cepat gitu ya dari sebelumnya. Nah, jadi itu ya teman-teman syarat untuk membeli sunscreen pastikan ada kedua item ini. PA dan SPF ya. SPF-nya better dari SPF 30 sih, yaitu bisa untuk kulit sensitif juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jenis-jenis sunscreen. Sunscreen itu ada sunscreen yang dari bahan kimia dan sunscreen dari mineral. Nah, sunscreen berbahan mineral ini jauh lebih alami. Nah, kelebihannya sunscreen mineral ini adalah waktu sinar matahari, ini kok tonton perhatikan gambarnya, dia hanya sampai di permukaan kulit dan langsung dipantulkan lagi gitu ya. Sementara kalau teman-teman menggunakan, dan ini saya kasih lihat ya, apa aja sih sunscreen mineral itu? Sunscreen mineral itu ada kandungan yang disebut zinc oxide dan titanium oxide. Itu kalau teman-teman sekarang mungkin kalau yang lagi pegang sunscreennya, boleh sambil dilihat gitu ya. Apa sih sunscreennya gitu ya? Zinc oxide kah atau titanium oxide kah? Berarti sunscreen teman-teman pakai ada sunscreen mineral. Jadi sunscreen mineral ini kelebihannya yang tadi saya bilang, waktu sinar matahari nyampe ke kulit kita itu langsung dipantulkan lagi ya, jadi nggak keburu masuk ke dalam kulit. Oke. Nah, tapi kalau sunscreen kimia, nah ini teman-teman boleh perhatiin ya, ini boleh dicatat juga. Contohnya adalah octinosat, oxybenzone, avobenzone, dan lain-lain ya. Tapi yang banyak tuh orang pakai ini yang disebutkan tadi ya, ketiga ini. Nah, apa sih sunscreen kimia itu cara kerjanya kayak gimana? Jadi waktu sinar matahari itu masuk ke begitu nyentuh ke kulit kita, dia diserap dulu oleh kulit kita si panasnya. Baru panasnya dikeluarkan. Jadi artinya pengaruh panasnya itu, pengaruh sinar matahari itu udah keburu diserap dulu sama kulit kita gitu loh. Nah, kebayangkan? Jadi kalau orang-orang yang kulitnya sensitif, pakai sunscreen kayak gini, ya bakal tambah sensitif si kulitnya, gitu ya, tambah radang kulitnya, gitu ya. Nah, tapi kalau sunscreen mineral tidak, ya. Jadi teman-teman perhatiin mineral kandungannya, mungkin teman-teman bisa screenshot lah ya. Jadi bisa biar ada nanti lupa dari sini pas sudah selesai ini bisa teman-teman lihat di sunscreennya masing-masing ya. Nah, jadi yang mineral yang alami ini lebih recommended sih sebetulnya gitu ya dibanding kalau yang kimia. Oke. Nah, tapi ternyata mineral sunscreen juga itu masing-masing tadi ada kelebihannya, teman-teman. Zinc oxide itu adalah kalau ada sunscreen yang kandungannya zinc oxide itu bahan yang sangat-sangat mahal banget mineralnya dibanding titanium dioxide. Ya, sekarang kita berbicara fokus kepada mineral sunscreen ya, teman-teman. Nah, kalau zinc oxide itu harganya mahal banget. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sunscreennya harganya, saya mah pakai yang ya harganya yang benar-benar minimalis banget lah gitu ya. Misalnya, nah itu nanti teman perhatiin, kalaupun dia menggunakan zinc oxide, biasanya dicampur dengan titanium dioxide. Kenapa? Karena titanium dioxide itu harganya jauh-jauh lebih murah gitu ya. Walaupun better lah ya daripada pakai yang kimia tadi. Nah, teman-teman mulai perhatiin ini sumbernya dari FDA ya. Nah, jadi di sini kalau zinc oxide ini coverage terhadap UVA, kan UVA tadi ya yang kita perhatikan
benar-benar bisa merusak kulit dari dalam gitu ya. Nah, di zinc oxide UVA-nya coverage banget, sementara di titanium dioxide tidak. Terus ini mengandung nutrisi mineral-mineral penting di zinc oxide, tapi di titanium tidak, gitu ya. Dan ini memainkan peranan biologis di tubuhnya manusia, titanium tidak, ya. Dan zinc oxide ini sudah di-approve oleh FDA bisa dipakai untuk kulit bayi, ya. Kemudian di sini juga mengandung anti peradangan, sementara titanium dioxide tidak. Nah, kemudian non-nano version safe for use ini artinya adalah ini aman waktu misalnya kita berenang di alam gitu ya, di laut yang ada terumbu karangnya. Nah, baik zinc oxide maupun titanium dioxide itu sama-sama tidak akan merusak terumbu karang gitu. Jadi benar-benar menjaga lingkungan laut gitulah ya. Nah, jadi hanya persamaannya hanya aman untuk terumbu karang gitu ya yang ada di laut waktu kita misalnya berenang di laut gitu ya. Nah, tapi yang lain-lainnya itu nggak ada. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau zinc oxide, kalau yang murni isinya zinc oxide itu harganya luar biasa mahal banget ya. Tadi dibilang kalaupun mungkin harganya sedang-sedang aja, ya paling dicampur gitu sama titanium dioxide karena mahal banget. Nah, jadi kebayang ya teman-teman, artinya kita sekarang jadi tahu bahwa sunscreen yang baik untuk kita pakai yaitu mineral sunscreen. Kemudian yang kedua, mineral sunscreennya juga better sih zinc oxide ya dibanding titanium ya, better gitu. Apalagi kalau benar-benar murni zinc oxide. Nah, apa sih bagaimana dengan fresh sun lotionnya Atomy ya? Nah, kita lihat ya. Nah, di fresh sun lotionnya Atomy itu isinya murni zinc oxide dan khusus teman-teman gitu ya. Nah, jadi fresh sun lotion ini kalau usah diragukan lagi, tidak ada campuran dengan titanium oxide, apalagi kimia nggak ada sama sekali ya teman-teman. Nah, tapi istimewanya lagi, ini menggunakan sistem gel hektorit, yaitu menciptakan penghalang UV merata di seluruh spektrum di bagian tubuhnya kita tuh merata semua gitu ya, yang kita oles gitu. Dan luar biasanya, zinc oxide-nya yang fresh sun lotion ini itu tuh sebetulnya di pasaran ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong. Ini teman-teman perhatikan di gambar yang kanan ya. Nah, kalau yang bulat-bulat dia hanya perlindungan UV aja. Tapi kalau yang bentuknya panjang, dia bisa memblokir blue light. Nah, teman-teman tadi ingat ya, kalau sinar UV itu bukan hanya sumbernya dari matahari, tapi bersumber juga dari gadgetnya kita semua, ya. Saya yakin dan percaya teman-teman hari ini semua yang hadir menggunakan gadget kan? Tinggal berapa jam gadget yang dipakai. Nah, jadi untuk bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV tadi gitu ya. Nah, dengan menggunakan zinc oxide-nya yang ada di Fresh Sun Lotion ini, yang berbentuk panjang ini, itu akan memblokir blue light-nya. Jadi nggak usah beli-beli lagi yang khusus blokir gitu ya, karena ini sudah memblokir. Luar biasa ya. Jadi zinc oxide-nya murni dan bentuknya yang panjang-panjang. Jadi nggak perlu double-double cari lagi yang untuk anti Blu-ray untuk waktu kita lihat HP atau mungkin nonton kayak gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya, teman-teman. Nah, dan yang luar biasanya lagi, spray sun lotionnya ini ada kandungan HA booster. Kalau teman-teman pernah dengar hyaluronic acid itu banyak banget di produk-produk gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan hyaluronic acid yang ada di pasaran sama HA booster yang ada di sini? Ya. Nah, tujuannya hyaluronic acid itu adalah untuk kelembapan, menghidrasi kulit, tapi sekaligus juga untuk menyamarkan garis halus. Nah, artinya di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa fresh sun lotionnya bukan hanya cuma sekedar untuk melindungi dari efek radiasi sinar UV, tapi juga membantu untuk yang namanya anti-aging, untuk membantu membuat kulitnya kita itu bisa lebih muda lagi gitu ya, dengan menyamarkan garis halus ini tadi gitu ya. Dan yang luar biasanya
HA booster ini sudah dipaten. Jarang-jarang banget ya teman-teman ada sunscreen tuh pakai paten-paten segala. Paten itu artinya kan tidak bisa ditiru oleh siapapun juga ya. Apanya nih? Yaitu bahwa molekulnya tuh sangat-sangat kecil banget, yaitu ultra, disebutnya sampai disebut ultra low molekular ya. Nah, ini bisa menembus lapisan sel kulit mati gitu ya. Jadi sel kulit mati kita aja bisa ditembus sama HA booster ini gitu ya, dan untuk melembabkan dari dalam dan merangsang produksi kolagen di bawah kulitnya kita yang pakai Fresh Sun Lotion ini luar biasa ya. Coba cari deh ya teman-teman. Sunscreennya teman-teman ada nggak sih efeknya sampai kayak gini gitu ya? Sampai bisa merangsang untuk produksi kolagen. Kita tahu kolagen itu untuk kekenyalan gitu ya, dan banyak lagi gitu ya untuk kekencangan kulit kita. Nah, luar biasa, dan teman-teman bisa lihat itu ada nomor patennya. Jadi bisa dicek ya, bukan katanya bukan ini tapi benar-benar ini real teman-teman gitu ya. Nah, kalau dilihat nih ya teman-teman, umumnya umumnya kebanyakan sunscreen di luaran sana, jadi enggak sedikit juga yang pakai hyaluronic acid ini gitu ya. Tapi di luaran sana molekulnya ada yang gede banget. Jadi kalau misalnya secara harganya udah, aduh udahlah yang penting mah asal pakai aja gitu ya. Nah, ini bisa jadi si molekulnya tuh gede-gede, 2 juta DA ya. Nah, tadi coba saya kasih lihat lagi ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat di sini berapa teman-teman, ultra low molekularnya itu 2000 DA ya. Coba teman-teman ingat baik-baik ya, berapa jumlahnya, 2000 DA ya teman-teman. Nah, kebanyakan di pasaran sana jumlahnya itu 2 juta ya. Kalau yang harganya ya kurang lebih lah ya, misalnya atau pikir ah yang penting kan pokoknya asal pakai gitu ya, banyaknya segitu. Atau yang standar itu 1 juta. Kalau yang 2 juta itu lihat aja ya, dia cuma sampai di lapisan atas doang, nggak bisa masuk ke kulitnya kita gitu ya. Nah, kalau standar molecular size ini, standar ini 1 juta, itu mulai bisa masuk ke lapisan yang epidermis yang agak-agak di atas lah ya. Kalau yang small, dikatakan small itu udah bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman punya sunscreen yang small atau nanomolekular ini, itu 10.000 DA. Itu udah bagus banget. Nah, tapi ternyata yang Fresh Sun Lotion punya, itu jumlahnya itu dua, berapa teman-teman judulnya, judulnya, jumlahnya hanya 2.000. Yang paling kecil aja tadi small, 10.000 aja udah disebut small gitu ya. Ini hanya 2.000 teman-teman. Jadi luar biasa banget, dan inilah yang dapat paten gitu ya. Jadi belum ada yang bisa lebih kecil lagi dari eh, sunscreennya si Fresh Sun Lotion ini. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat ya, dia menyerap benar-benar sampai ke lapisan terdalamnya untuk melembabkan kulit kita, gitu ya. Nah, jadi nggak heran kalau Fresh Sun Lotion ini bisa bahkan seperti skincare akhirnya buat kita, bukan sebagai pelindung aja ya. Dan ini ada uji klinisnya, yaitu di mana efek dari pemakaian HA booster ini sekitar 4 sampai 8 minggu gitu ya. Di sini efek melembabkannya setelah 8 minggu itu naik kelembapannya sekitar 25 persenan ya. Kemudian tekstur kulit, artinya menyamarkan kerut-kerut halus di kulit itu kerutan itu berkurang sebanyak 14 persenan. Nah, ini sunscreen loh teman-teman. Sebetulnya ini kan bukan termasuk skincare, tapi ternyata Fresh Tan Lotion ini bisa jadi skincare buat kita semua, gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan di sini karena efek dari ultra low molecularnya ini, inilah yang bikin akhirnya dalam 8 dari hitungan 0 minggu, teman-teman bisa lihat perubahannya gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini apa ini? Ini sudut mata ya. Biasanya kan penuaan banyak terjadi di sudut mata gitu ya. Mulai ada garis-garis halus bahkan tebal gitu ya. Nah, setelah pemakaian 8 minggu, ini cukup berkurang lumayan lah ya. Baru 8 minggu loh teman-teman. Nah, dan satu lagi nih ya, banyak kita yang bermasalah makin umur di line smile, garis senyum gitu ya. Nah, dengan pemakaian rutin ini dari 0 minggu sampai 8 minggu kelihatan ya. Jadi lebih tipis si line smile-nya. Luar biasa ya. Ini padahal ngomongin sunscreen,
tapi efeknya bisa kayak gini ya gitu. Bisa buat kulit lebih muda, bahkan bukan mencegah penuaan, tapi bikin kulit kita lebih muda lagi. Nah, siapa yang mau nih ya? Nah, kemudian ada tambahan lagi kandungan pantenol. Pantenol ini adalah minum olahraga untuk kulit Anda. Jadi ini ekstrak dari beberapa herbal seperti royal jelly, ragi, jermweed, kacang tanah, dan lain-lain, masih banyak lagi gitu ya. Dan efek pantenol ini apa sih? Dia akan melembabkan. Jadi untuk melembabkan itu dari beberapa item termasuk dari pantenol ini ya, melembabkan secara optimal ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan sel baru gitu ya. Jadi untuk regenerasi sel yang rusak, makanya bagus banget buat kulit-kulit yang ngalamin peradangan gitu ya. Malah pakai ini bantu untuk meredakan peradangan. Kemudian mengangkat sel kulit mati. Luar biasa nggak ya? Karena kita tahu sel kulit mati itu benar-benar bisa membuat kulit kita menjadi tidak sehat banget gitu ya. Tapi dengan menggunakan ini membantu untuk mengangkat sel kulit mati gitu ya. Kemudian membantu menenangkan kulit. Jadi bagus banget untuk skin barrier-nya kita gitu ya. Jadi menenangkan kulit, terus memiliki sifat anti-inflamasi dan bahkan bisa meredakan iritasi teman-teman gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalnya habis dari pantai dari mana gitu yang panas kena sunburn, justru pakai ini tuh membantu untuk mengatasi iritasi atau inflamasinya tadi. Luar biasa ya. Nah, kemudian di sini ada satu kandungan lagi, ada kandungan ekstrak teh hijau dari Jeju ya. Jeju itu kepulauan yang ada di Korea ya, teman-teman. Nah, ini adalah anti acne. Jadi sangat bagus untuk membantu pencegahan penuaan kulit. Nah, kemudian teh hijau ini tuh kita tahu ya, yang namanya teh hijau itu kaya akan katekin. Jadi mengandung vitamin C, antioksidan yang tinggi banget gitu ya. Dan ini akan menghambat namanya vitamin C antioksidan itu kan akan menghambat kerusakan dalam kulit kita. Dan yang pasti vitamin C kita tahu ya, mencegah penuaan kulit. Nah, efeknya apa? Efek dari ekstrak teh hijau jeje ini efeknya mencerahkan kulit, warna kulit juga, kemudian elastisitas kulit, mencegah penuaan kulit, dan menenangkan kulit. Jadi penenangnya banyak ya teman-teman gitu ya. Dan ini tuh sudah mendapat sertifikasi EWG. EWG itu Environmental Working Group ya. Jadi ini memang apa salah satu lembaga yang sangat-sangat menjaga lingkungan gitu. Jadi baru akan mendapatkan sertifikat ini kalau benar-benar si produk tersebut itu benar-benar malah membantu untuk menjaga si lingkungan gitu ya. Dan ini ada Green Grade Safe. Jadi ini bahan-bahannya natural banget, makanya ini aman untuk bayi bahkan ya. Nah, satu lagi sebetulnya, oke. Nah, jadi ini saya kasih ringkasannya ya. Kalau tadi teman-teman jadi berapa banyak sih gitu ya. Nah, jadi Fresh Sun Lotion ini ada zinc oxide ya, hanya zinc oxide, tidak ada campuran manapun, dan zinc oxide-nya tadi khusus ya teman-teman, khusus zinc oxide-nya itu gitu ya. Formula yang khusus. Jadi benar-benar kalau udah harga zinc oxide sendiri mahal, ini khusus lagi. Jadi teman bayangkan lah ya harganya harusnya berapa. Nah, kemudian ultra low molecular. Jadi ini bukan nano lagi, bahkan lebih kecil dari nano, sehingga dia bisa menyerap sampai lapisan terdalam kulitnya kita, gitu ya, untuk melembabkan dari dalam, bahkan merangsang apa tadi, kolagen, ya. Nah, perempuan-perempuan seneng kan dengan yang masuk kolagen, artinya membantu untuk membuat kulit lebih muda lagi, gitu ya. Kemudian pantenol tadi untuk melembabkan, menenangkan. Nah, ini ada satu ya yang belum saya sebut yaitu chamomile flower water. Nah, chamomile flower water ini juga kita tahu ya, yang namanya kalau kita ada di produk-produk perawatan kulit ada chamomile gitu ya, atau ada teh chamomile itu tujuannya untuk menenangkan sifatnya gitu ya. Dan chamomile-nya di Fresh Sun Lotion ini juga sudah mendapatkan sertifikat EcoCert. EcoCert itu artinya sudah organik. Jadi chamomile ini sendiri juga udah mewah gitu ya, ditambah lagi dia punya sertifikat organik. Jadi luar biasa ya. Dan ini tadi Jeju Green Extract, ini antioksidan yang tinggi banget. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kalau pakai Fresh Sun Lotion ini sebetulnya kalau kita mau cari satu perawatan ya, mencegah efek radiasi dari keseharian kita gitu ya, dari berbagai radiasi tadi yang saya sebutkan. Tapi bukan cuma itu, sekaligus membantu merawat, memaksimalkan,
membantu untuk kita bisa terlihat lebih awet muda lagi. Jadi bukan cuma mencegah kanker aja, tapi buat teman-teman yang pengen cari satu apa satu sunscreen tadi, udah kebayang ya jawabannya apa tuh untuk bisa dapetin sunscreen yang sekaligus berefek banyak. Nah, Fresh Sun Lotion ini teman-teman bisa jadi jawabannya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya ya, yang belum pernah pakai, apa sih wanginya sih Sun Lotion ini gitu ya. Wanginya tuh kayak wangi jeruk-jeruk kayak gitu gitu ya. Memang ada ditambahkan floral. Nah, tapi floralnya tuh tipis sih, nggak terlalu berasa sampai gimana banget ya. Nah, mungkin teman-teman lihat, nah ini segini ya, kurang lebih ya. Dan ini bisa dipakai sekeluarga. Jadi kalau buat para pria gitu jangan khawatir, ih nanti kalau saya pakai ini jadi kayak bau-bau bunga gitu gimana gitu ya. Enggak ya. Jadi bau bunganya tuh minim banget sih gitu ya. Dan ini benar-benar asli ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada tipe aromanya, ada citrus, bright sweet, fresh floral. Ini tuh ada base note, ada eh top note, kemudian middle note, base note. Ini biasanya kalau ada yang seperti kayak gini tuh ada level-levelnya itu di parfum-parfum yang mahal yang saya tahu ya gitu ya. Kalau parfum yang biasa-biasa aja nggak ada kan kayak gini, makin dipakai nanti muncul wangi apa, nanti muncul warna apa, wangi apa gitu ya. Nah, ini semua alami ya teman-teman gitu. Jadi aromanya itu aroma yang kalau saya bilang tuh fresh gitu ya, nggak norak, lembut gitu, dan tidak bakal menimbulkan yang nggak suka wangian jadi terlalu kayak gimana gitu ya. Nah, jadi luar biasa banget ya, dari aromanya sudah diperhatikan. Nah, terus kemudian biasanya kalau misalnya pakai mineral, sunscreen mineral gitu ya, kadang-kadang nggak sedikit orang yang males pakai sunscreen mineral. Kenapa? Karena sunscreen mineral di luaran sana itu bentuknya krem. Dan mungkin teman-teman pakai ya, pernah pakai yang bentuknya krem kayak gitu. Waktu diaplikasiin itu, si kremnya itu kayak ngemblok-blok gitu. Jadi kayak white cast nimbulin kayak putih-putih gitu. Jadi selama dipakai tuh, apalagi kalau misalnya dipakainya, contoh misalnya pakai buat berang, ya sunburn itu kayak ada sisa-sisa putih-putihnya gitu kan gitu. Makanya orang males pakai sunscreen yang mineral walaupun tahu sunscreen mineral itu lebih alami. Nah, jangan takut teman-teman. Fresh Sun Lotion ini walaupun mineral tapi dia bentuknya lotion. Namanya juga lotion ya, teman-teman. Jadi waktu dipakai itu saya juga pakai kadang buat ke muka gitu ya. Saya pengen cobain gitu kan. Nah, waktu dipakai ke muka itu sama sekali tidak menimbulkan white cast ya. Dia tuh nyatu aja sama kulit gitu. Gitu dan kelembabannya berasa gitu juga gitu ya, nggak kering gitu. Jadi kita tuh kayak ada pakai sedikit kayak pakai bedak, tapi bukan bedak. Wah, nanti gimana gitu ya? Kayaknya memang ada powdernya ya sebenarnya kalau yang mineral itu, tapi yang itu dikit banget lah gitu. Yang pasti dia mudah diaplikasiinnya dan mudah menyerap juga ke kulitnya kita. Ya, ingat tadi waktu kita pakai ini, kita dapat perlindungannya tuh maksimal banget gitu karena merata semua bagian itu tertutup dengan baik sehingga apa bisa menghalangi UV untuk masuk ke kulitnya kita ya, radiasi UV untuk masuk ke kulitnya kita. Nah, kemudian dan ini luar biasa banget ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau beli ya, misalnya kalau waktu kemarin misalnya, oh kalau untuk yang sensitif belinya yang ini, oh kalau untuk ini belinya ini beda-beda. Ini sunscreen setiap orang beda-beda gitu ya. Nah tapi kalau sun lotion ini udah terbukti aman untuk seluruh anggota keluarga, dari bayi bahkan sampai kakek nenek itu bisa pakai semua gitu ya. Dan yang luar biasanya ini sudah teruji untuk kulit sensitif itu tingkat menimbulkan tingkat iritasinya hanya sebesar ya 0%. Artinya tidak menimbulkan iritasi bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun ya. Dan kalau dilihat ini karena dia agak cukup pekat gitu ya. Ini 180 ml dipakainya lama banget, apalagi kalau dipakainya buat di muka ya, teman nggak cepet habis gitu ya, gitu. Nah, jadi kita bisa pakai untuk tangan kita juga gitu ya, untuk bisa lebih lembab. Buat saya pribadi sih saya kerasa gitu ya, karena dulu saya nyetir di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini tuh tangannya lebih apa ya? Kayak lebih warnanya lebih tua, terus dia lebih kasar gitu ya. Apalagi faktor U gitu ya, dibandingkan kulit yang sebelah sini gitu ya. Tapi waktu saya coba pakai ini beberapa waktu, berasa sih, ya belum ekstrim lah ya, tapi berasa sih kulit tuh udah lebih halus gitu aja sih kalau yang saya bisa cerita gitu ya. Dan wanginya tadi kan nggak norak, wanginya juga lembut banget ya. Jadi kalau untuk yang kulit sensitif justru ini aman banget ya, nggak usah khawatir karena udah ada uji klinisnya itu terbukti tidak menimbulkan iritasi ya. Nah, dan yang luar biasanya nggak susah dibersihkan. Jadi dia nggak mudah hilang juga gitu ya. Artinya bukan sekali gosok
hilang gitu ya langsung enggak, tetap efek perlindungannya ada gitu, tapi dia mudah banget untuk dibersihkan gitu ya. Jadi mau cuci pakai sabun apapun terserah lah gitu ya. Dan di sini dijelaskan tuh ya, cuci cuci wajah dengan mudah dan lembut hanya dengan air dan pembersih ringan itu udah cukup gitu ya. Udah langsung menghilangkan si ininya ya, si sunscreennya tadi. Nah, jadi tujuannya apa? Mengurangi beban double cleansing untuk kulit sensitif. Jadi lagi-lagi dipikirkan sampai waktu dibersihkannya juga sangat mudah. Jadi kita nggak takut ada yang tertinggal sisa-sisa sunscreennya di kulit kita gitu ya. Sampai dipikirkan sedemikian rupa loh teman-teman. Jadi kebayang ya produk ini benar-benar produk yang hasil wah, luar biasa ya gitu ya. Bisa menemukan sunscreen seperti kayak gini. Nah, jadi kesimpulannya adalah Fresh Sun Lotion itu cocok banget dipakai untuk sekeluarganya kita gitu ya. Dan selain itu yang pasti rekomendasi untuk siapa? Saya yakin dan percaya sebetulnya rekomendasi untuk semua kita dan termasuk untuk kita semua yang hadir. Kenapa? Paling tidak di rumah kita ada kaca kan? Rumah kita tidak ada tanpa kaca kan? Jadi lewat kaca itu sinar matahari bisa tembus. Tapi belum itu udah pasti juga kita juga menggunakan gadget kita untuk scroll-scroll gitu ya, untuk lihat iklan, untuk lihat info apa dan sebagainya gitu ya. Mau tidak mau kita sudah pasti terpapar yang namanya sinar UV. Ingat semakin banyak sinar UV yang terpapar dalam kulit kita itu akumulasi terus-menerus, itulah yang akan jadi masalah buat kulit kita suatu saat nanti gitu ya. Nah, jadi yang pasti buat kata menurut saya, semua yang di sini wajib banget pakai yang namanya sunscreen ya. Dan kenapa pilihannya Fresh Sun Lotion? Salah satunya ini satu produk yang menurut saya recommended banget kalau buat teman-teman yang aduh bingung buat mukain pakainya ya bisa pakai ini. Apalagi tadi sebetulnya kalau dilihat itu bisa untuk juga yang memang kecuali jerawat parah ya kalau menurut saya gitu ya. Kalau jerawat-jerawat gitu aja ini juga bantu gitu ya untuk dari si ekstrak teh jejunya tadi untuk membantu meringankan si kulit yang jerawat gitu ya. Nah, gitu. Jadi semua di sini saya yakin dan percaya recommended banget, bagus banget. Kalau bingung mau dipakai bisa dipakai buat muka, mau dipakai buat tangan dengan jumlah yang banyak kayak gini gitu ya, nggak bakal istilahnya apa lebih awet lah gitu ya. Dan selain itu juga Anda yang mencari produk harian, nah ini ya, yang bisa digunakan seluruh anggota keluarga. Jadi satu bisa dipakai kakaknya, ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya bahkan gitu ya. Kemudian Anda dengan kulit yang kering dan sensitif. Terus merasakan mata perih karena dia ya yang menggunakan tabir surya matanya perih. Nah, ini saya pakai ini enggak. Jadi saya pakai di sini kan karena harus pakai juga dari sini is okay gitu ya. Nggak ada perih sama sekali. Terus ingin menggunakan tabir surya dan skincare sekaligus. Nah, jarang-jarang kan ada sunscreen sekaligus sebagai skincare gitu ya, sebagai anti aging ya. Jarang kalaupun ada itu harganya saya nggak tahu deh, udah pasti kebayang mahal-mahalnya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian ingin perawatan matahari yang menyegarkan tanpa white cast. Ya tadi artinya jadi yang nggak mau kalau pakai sunblock atau pakai sunscreen kayak ada putih-putih gitu ya, kayak nggak rata gitu ya, mau diratain gimana juga nggak bisa. Nah, recommended banget, gampang, Fresh Sun Lotion aja ya teman-teman. Nah kemudian, nah jadi gini ya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, rajinlah mengaplikasikan sunscreen yang tepat secara teratur setiap hari. Itu adalah bagian dari investasi untuk kulit awet muda dan kulit kita lebih sehat lagi. 구독, 좋아요 눌러주세요.